Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi untuk anak-anakku sekalian yang hari ini sedang menjalankan MPLS online. Mudah-mudahan masih semangat dan semuanya dalam keadaan sehat. Meskipun kita nggak ketemu ya di sekolah dan kita hanya bertemu secara virtual, secara daring, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan kita untuk mengikuti MPLS ini, masa pengenalan lingkungan siswa secara online. Semangat ya, semangat. Oke, untuk kalian semuanya. Nah, oke, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Bapak mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak Isma Nurullah. Jadi nanti kalau kita udah ketemu tuh di kelas ya, setelah pandemi ini berakhir, kalian bisa ketemu sama Bapak dan nanti Bapak bakal mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Tapi kalau di kelas 7 Bapak nanti ngajar matematika. Jadi seperti itu. Uh, Kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul bersama-sama di kelas dan belajar seperti biasanya. Namun untuk sekarang karena pandeminya belum usai, kita terpaksa untuk mengadakan kegiatan masa pengenalan lingkungan siswa secara online. Oke, siswa-siswaku sekalian, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, yang ada di gugus A atau di gugus B, hari ini Bapak akan memberikan materi tentang pentingnya menjaga kesehatan, pentingnya protokol kesehatan yang harus kita lakukan di masa pandemi. Nah, Bapak bakal jelasin beberapa hal. Nah, kita akan mulai ya. Cekidot. Oke. Yang pertama, pandemi ini, COVID ini bukan sesuatu yang bercanda-bercanda gitu ya. Ini bukan sesuatu yang harus kita bercandain gitu. Ada, COVID ini ada, virus corona ini ada di sekitar kita dan banyak yang sudah terjangkit. Termasuk beberapa kenalan Bapak itu terjangkit dan positif virus COVID ini, corona ini. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, Cina, dan menjangkit hampir ke seluruh dunia. Karena proses menyebarnya yang begitu cepat, maka penyakit ini dinamakan pandemi gitu ya. Virus ini dinamakan pandemi karena apa? Proses penyebarannya begitu cepat di seluruh dunia. Nah, sehingga terjadilah pandemi karena hampir semua belahan bumi itu terkena virus COVID ini gitu ya. Termasuk mungkin dicaringin juga sudah ada tuh beberapa kasus-kasus positif. Nah, tugas kita itu menjaga protokol kesehatan kita dengan baik. Supaya apa? Supaya kita dan juga orang-orang terdekat dengan kita tidak terjangkit virus tersebut. Nah, jadi anak-anakku sekalian tuh, walaupun nanti ya ketika misalkan kita sudah pandemi ini berakhir ataupun nanti sekolah tatap muka sudah diberlakukan, prokes harus tetap ketat, harus tetap kita jaga ya. Karena protokol kesehatan itu ternyata bagus. Mau pandemi ataupun tidak pandemi itu bagus ternyata ya. Beberapa protokol kesehatan itu bagus untuk kita lakukan. Jadi seperti itu ya. Oke, anak-anakku sekalian, kita akan coba bahas kira-kira protokol kesehatan itu apa aja. Nih, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, nah ini ada slide-nya ya. Yang pertama, protokol kesehatan tuh pertama kita harus selalu atau wajib menggunakan masker, baik di dalam maupun di luar ruangan. Nah, nih jangan kendor ya, pakai masker. Biarin deh orang-orang ngomong ngapain sih pakai masker ngap gitu. Nggak apa-apa, karena penggunaan masker itu untuk melindungi, selain untuk melindungi diri kita sendiri, itu pun untuk melindungi orang-orang di sekitar kita supaya kalau kita melindungi diri kita sendiri berarti kita tidak terjangkit oleh oleh virus yang dibawa oleh orang lain. Melindungi orang lain berarti kita tidak menyebarkan virus tersebut ke orang lain. Nah, itu yang harus kita pahami. Yang selanjutnya, cuci tangan secara rutin. Ya, gunakan air mengalir dan juga gunakan sabun.
Nah, kalau mencuci tangan cuman kobok kayak gitu ya nggak efektif ya. Berarti kita harus mencuci tangan dengan baik. Ya, selama minimal 20 detik. Cuci tangan dengan sabun gitu ya. Cuci tangan dengan sabun, pertama sela-sela jarinya harus kita Harus kita bersihkan dengan baik gitu ya. Nah, pertama usap-usap dulu, kemudian sela-sela jarinya kita bersihkan dengan baik satu persatu, kemudian putar-putar jempolnya ya, kemudian jangan lupa punggung tangannya juga kita bersihkan satu persatu, dan yang terakhir putar-putar di telapak tangan selama 20 detik itu minimal, kemudian cuci di air yang mengalir. Insya Allah itu sebagai salah satu bentuk ikhtiar. Kalau udah seperti itu, COVID-nya yang nempel di tangan kita itu pasti hilang, karena COVID ini proteinnya tidak tahan lama kalau kena deterjen gitu ya. Jadi seperti itu. Kita lanjut ya. Pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki area-area kantor. Gitu ya, maksimal 37,5 derajat Celcius. Nanti prokes kita juga tuh di sekolah, nanti kalian bakal dicek suhu pakai termogan gitu. Kalau misalkan lebih dari 37,5 ya pasti disuruh pulang. Mending pulang istirahat. 37,5 tuh udah demam gitu ya. Kalian tidak akan fokus kalau ikut pembelajaran. Kemudian selanjutnya, hindari berjabat tangan. Untuk sekarang hindari dulu deh jabat tangan gitu ya. Jangan banyak jabat tangan, apalagi cipika-cipiki gitu ya. Karena itu akan sangat mudah menyebarkan virus gitu ya, melalui genggaman tangan atau melalui bagian tubuh kita yang terkena dengan orang lain gitu. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya, selalu jaga jarak minimal 1 meter. Kalau sekarang minimal 2 meter ya, karena virusnya udah berkembang tuh, ada banyak varian gitu ya, ada alpha, delta, beta gitu ya, yang dari negara-negara lain gitu. Nah, itu kalian harus selalu jaga jarak tuh gitu ya, jaga jarak dengan temen yang lain ya. Gak apa-apa deh dibilang sombong sekarang mah gitu ya, karena ini sebagai bagian ikhtiar kita gitu, supaya terhindar dari COVID. Yang selanjutnya, jaga kesehatan dengan asupan makan bergizi. Nah, ini juga sama ya, dan olahraga. Kita udah jaga prokes, pakai masker, tapi kalau makan masih yang tiap hari gitu ya, masih yang kayak junk food, kayak seblak gitu. Kemudian seblak ceker yang pedas-pedas, ya itu pun sama gitu. Tidak ada protein dan nutrisi yang terserap ke dalam tubuh kita. Makan buah-buahan, makan sayur-sayuran ya, selingi tuh makan kalian tuh dengan sayuran dan buah-buahan. Susu sesekali gitu itu bagus. Sorry, jangan sesekali, tiap hari kalau perlu gitu ya. Minum susu setiap hari itu bagus gitu untuk kesehatan kita. Kenapa? Karena nanti antibodinya, imun kita tuh bakal terjaga dengan baik. Jadi seperti itu ya. Tolong semuanya perhatikan prokesnya. Dan yang selanjutnya kita cek. Dan yang selanjutnya, kalau bisa kalian semuanya mendapatkan vaksinasi COVID. Ya, vaksinasi COVID itu gratis. Gitu ya. Vaksinasi COVID itu gratis, dan sekarang kalau tidak salah vaksin COVID pun sudah bisa untuk anak-anak. Ya, nanti kalian tunggu saja program dari pemerintah. Ya, jangan jangan takut untuk vaksinasi gitu. Jangan takut untuk vaksinasi, karena vaksinasi itu salah satu bentuk ikhtiar preventif. Dan alhamdulillah semua guru-guru staf TU yang ada di SMP Negeri 1 Caringin itu sudah menjalankan vaksinasi. Jadi seperti itu. Oke, itu saja mungkin dari Bapak sebagai salah satu materi menjaga protokol kesehatan supaya kita bisa adaptasi dengan kehidupan kita yang sekarang gitu ya, di masa pandemi. Udah capek ya kita daring-daringan gitu, udah capek kita melakukan sesuatu secara online, pinginnya ketemu langsung tatap muka gitu ya. Enggak asik gitu. Kangennya tuh nggak asik kalau misalkan kita hanya ketemu secara online. Pinginnya ketemu tatap muka. Dan Bapak pun kan dengan kalian belum ketemu satu kali pun ya dengan siswa baru. Mudah-mudahan pandeminya cepat berakhir dan kita bisa ketemu lagi gitu ya. Selamat pagi semuanya, tetap semangat menjalankan MPLS online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.